Oke sobat, saya terdampar di puncak nih. Aduh, ngopi-ngopi dulu lah ya daripada kedinginan karena di sini kondisinya lagi hujan nih sobat. Oke, ikuti terus channelnya Oban Robani untuk Anda semuanya. Oke, nantikan ku di Bandung. Ya, oke. Jadi pada malam hari ini saya terdampar di puncak Bogor gitu ya. Seperti yang tadi pembukaan, makanya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kembang. Oke, sobat. Jadi hari ini yaitu tentang perjalanan di mana saya bersama Neng Minarti gitu ya. Karena bertemu di puncak tadi ya. Nah, tujuannya sama katanya. Kemana? Ke Cianjur tapi dari Cianjur lanjut lagi kemana, saya bilang ke Cicalengka juga. Wow, ternyata searah sobat, asik banget pokoknya ya, bisa menunggangi dan memboncengi gitu ya. Wah, salah, bukan begitu ya, tapi bisa ditemani oleh Neng Minarti dalam perjalanan pada malam kesempatan hari ini. Oke sobat, nah jadi terpantau di jalanannya ini cukup licin sobat karena habis hujan gitu ya, jadi mengguyur di puncak. Padahal gitu ya, pada tinggal sedikit lagi untuk ke bawah menuju ke Cianjur. Nah, di dalam perjalanan Cianjur menuju Kota Kembangnya itu yang merupakan perjalanan yang cukup bete sobat ya. Kenapa? Karena di sini nih mulai di gerbang ini selamat jalan gitu ya. Ini perbatasan Cianjur dan Bogor, oke? Nah, tetapi di daerah Cianjur ini perjalanannya panjang banget, daerahnya luas banget, sampai-sampai dalam hati selalu bilang begini, kok nggak nyampe-nyampe sih gitu ya. Padahal udah jauh banget ini. Nah, ternyata emang luas banget ya kota Cianjur itu. Dan nanti akan merasakan sobat-sobat juga yang melintasi jalanan ini akan merasakan sama halnya dengan yang saya rasakan, yaitu bete gitu ya. Kenapa? Karena panjang banget sobat jalanannya, luas banget ya. Jadi kok nggak nyampe-nyampe, seperti itu yang tadi saya bilang tadi ya. Nah, jadi untungnya karena malam ini ditemani oleh seseorang yaitu Neng Minarti, jadi perjalanannya cukup menarik gitu ya dan mengesankan gitu ya. Nah, karena apa? Karena ada teman. Kalau misalkan sendiri, reading sendiri, waduh, bete banget. Udah malam hari, hujan, jalanan licin, pokoknya begitulah. Tapi tidak becek-becek itu ya di jalanannya, enggak. Nah, tapi cukup licin, jadi harus berhati-hati sobat. Untungnya gitu ya, motor udah dilengkapi dengan rem yang cakram gitu. Jadi sebelum melakukan perjalanan, apalagi perjalanan yang sangat jauh gitu ya, dari BSD City menuju ke Bandung itu memerlukan waktu berjam-jam ya, kurang lebih tepatnya sekitar 6 jam lah ya untuk menuju Kota Kembang itu. Makanya sebelum saya melakukan perjalanan selalu melakukan safety first gitu ya, di dalam arti kita harus mengecek semua kendaraan baik itu dari roda ataupun ban itu biasanya kurang atau enggak, atau mengalami tutup pentil yang hilang, makanya harus dilengkapi dulu. Nah, selain itu juga kita harus memasang spion. Kenapa? Untuk memantau lah pastinya ya. Jadi jangan sampai kita melakukan perjalanan memakai kendaraan tetapi tidak patuhi peraturannya gitu ya. Kan di situ udah ada safety-nya gitu ya. Setiap motor atau kendaraan pun ada tata caranya sebelum melakukan reading atau perjalanan. Nah, makanya saya selalu membiasakan diri untuk melakukan itu. Kenapa? Satu, disiplin diri untuk melakukan perjalanan sebelum terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, misalnya kempes lah, bocor lah, ataupun mogok lah, dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan surat menyurat gitu ya, apakah lengkap atau enggak gitu ya. Makanya kita selalu cek dulu sebelum berangkat, ada nggak sih STNK-nya? Oh ada nggak sih SIM-nya gitu kan? Oh ada. Kalau misalkan sudah dirasa dalam checklist itu udah lengkap, maka saya berani untuk melakukan perjalanan kemanapun gitu ya yang saya tuju gitu ya, karena sudah pasti aman gitu di situ. Kenapa? Karena mau gimana lagi, kita udah lengkap, kita udah persiapan dengan matang, masa iya sih gitu ya ditangkap polisi? Kayaknya enggak, meskipun diberhentikan mungkin diperiksa juga gitu ya.
Nah, tapi saya berani aja karena saya udah lengkap dan tidak melakukan kesalahan. Makanya kita ya udah lanjut aja, bus gitu ya. Jalan-jalan aja udah gitu ya. Tancap gas, tarik gas, terus kebut. Kalau misalkan ada tikungan, tikunglah seperti ini. Nah, itu disebutnya cornering ya. Enak banget di puncak ini sobat nih. Kalau misalkan jalannya nggak licin, itu perjalanannya sangat-sangat indah sekali ya. Nah, seperti terpantau nih ada lembah hijau. Ini adalah perhotelan gitu ya. Nah, kemudian kita perjalanannya sambil ngobrol sebenarnya. Cuman di darat ngobrolnya, nggak di perjalanan seperti ini karena saya tidak mempunyai intercom yang bisa menghubungkan dari helm ke helm gitu ya dalam komunikasinya. Jadi ngobrolnya nanti aja deh, kalau misalkan istirahat baru ngobrol-ngobrol lagi bersama Neng Minarti. Nah, ini udah memasuki kawasan dimana akan ketemu dengan pasar Cianjur sobat nih ya. Nah, jadi saya mengingatkan kembali untuk sobat-sobat semuanya yang melakukan perjalanan baik memakai mobil ataupun motor ataupun sebagainya, itu jangan lupa safety first. Periksa dulu kendaraannya lengkap atau tidak, baik atau enggak, kondisi mesinnya dan lain sebagainya, ada nggak sih bahan bakarnya, bisa diperkirakan juga gitu ya, karena di puncak ini pom bensinnya juga jaraknya cukup lumayan sobat, jadi jangan sampai kehabisan bensin. Lagian kan kalau kehabisan bensin kan merugikan sendiri gitu kan, satu harus mendorong, harus cari motor pertolongan gitu kan. Nah, kemudian menyiksa diri juga gitu ya, merugikan. Makanya harus benar-benar diperhatikan gitu. Karena itu akan ada feeling, oh ini bensin nih harus diisi di sana gitu misalkan. Nah, itu harus diperhatikan juga, jangan sampai kehabisan bensin di jalan sobat. Nah, selain itu kita juga harus persiapan membawa jas hujan, dimana takutnya seperti cuacanya yang nggak jelas gitu ya. Kadang panas, kadang hujan, kadang panas lagi, kadang hujan lagi. Makanya kita harus sedia jas hujan. Iya, hati-hati sobat. Ada yang nyebrang gitu ya. Nah, jadi seperti itulah sobat perjalanannya kita ya. Jadi harus benar-benar memperhatikan apapun itu kondisinya, kita harus siap siaga di dalam melakukan perjalanan baik dekat maupun jauh. Kemudian helmet jangan lupa dipakai ya, karena satu, fungsinya bukan untuk menghindari polisi atau apapun ya, tetapi itu untuk menjaga keselamatan kita. Kalau misalkan kita jatuh, dengan adanya rem itu merupakan ikhtiar bagi kita, jadi supaya tidak terlalu langsung kena ke jalan atau ke benda apapun itu sobat. Nah, perjalanannya cukup lancar sobat karena memang sudah malam gitu ya, dini hari, makanya terlihat dan terpantau sangat sepi sekali dan gelap gitu ya. Makanya tuh ada polisi tuh. Jadi santai-santai aja gitu, jangan sampai kita udah kosong tapi disitunya kita ngebut-ngebutan. Aduh, jangan deh ya, karena berbahaya sobat. Nah, jadi perjalanannya harus benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi karena kita tidak tahu gitu ya. Dan jangan lupa yang satunya lagi, yaitu kita harus tetap berdoa gitu ya, menurut kepercayaan masing-masing gitu ya. Minta pertolongan, minta petunjuk jalan kalau misalkan kita tersesat gitu ya. Nah, tetapi beda kaitannya dengan perjalanan. Kalau tersesat di jalan, maka gunakanlah aplikasi Google Maps ya, karena di situ akan menunjukkan arah jalan dan tujuan yang benar gitu ya. Beda halnya dengan agama. Kalau misalnya kita salah jalan, maka kita harus kembalikan lagi kepada aturan agama. Nah, sobat. Jadi kalau misalkan seperti ini kita harus siaga juga, harus kremnya harus cakram ya. Begitu sobat. Aduh, capek juga nih ngomong sobat ya. Biarkan dulu musik yang berjalan sobat ya. Kita jangan dulu ngobrol-ngobrol, biarin aja lah musik yang berjalan ya. Oke. Nah, jadi supaya nggak bete, kita juga harus mendengarkan musik sobat seperti ini. Kesendirian ku
akan segala dosa. Semua yang telah kulakukan membuat diriku terjauh darimu. Tiada terganti. Apa mungkin ku dapati hidayah darimu, kuatkan imanku, oh Tuhan, ampunilah daku. Saat ini hingga nanti aku kembali kepadamu. Namun kini ku yakini cinta dan kasihmu tiada terganti. Apa mungkin ku dapati hidayah darimu, kuatkan imanku, oh Tuhan, ampunilah daku. Ku harapkan hidayah darimu saat ini hingga nanti, oh aku kembali. Tuhan, ampunilah daku. Ku harapkan hidayah darimu saat ini hingga nanti, oh aku kembali kepadamu. Aku kembali kepadamu.